Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ya, diganggu waktunya. Kita minta waktu sebentar, hanya minimal 45 menit. Intinya juga instruksi dari sana, 45 menit untuk mensosialisasikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Ya, ini adalah materi dari pendidikan guru penggerak. Jadi sebenarnya saya bukan guru penggerak, karena di sekolah ini tidak ada guru penggerak. Nah, maka dari kementerian melalui dinas gambling ya, untuk disosialisasikan perwakilan dari setiap sekolah untuk disosialisasikan tentang budaya positif dan pendidikan guru penggerak. Oke. Tadi kan tentang budaya positif di sekolah. Kita lihat dulu budaya di sekolah apa sih? Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh sivitas akademika sekolah tersebut ya. Jadi budaya itu berawal dari sebuah kebiasaan yang dilakukan secara sering, lambat laun menjadi sebuah budaya. Contoh sederhana, ada sampah ambil, keseringan jadi budaya hidup bersih ya. Nah, yang dipraktikkan oleh seluruh sivitas akademika sekolah tersebut. Sivitas akademika ini bukan hanya peserta didik, tapi semuanya. Ada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan ya, termasuk juga orang tua siswa ya, atau komite, dan semua yang terikat oleh institusi ini, namanya itu sivitas akademika ya. Tuh. Kemudian budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi nilai-nilai keyakinan universal ini kayak nilai-nilai kejujuran, kebaikan, disiplin. Nah, ini merupakan keyakinan universal yang sifatnya itu semuanya sama gitu. Nggak hanya di SD ini aja gitu, di SD lain juga pasti melakukan hal sama. Bukan hanya di institusi pendidikan saja, semua institusi memiliki keyakinan universal, Kak. Makanya disebut universal karena semuanya pasti memiliki. Seperti kejujuran, saya yakin semuanya pasti memiliki sifat-sifat budaya-budaya positif kejujuran. Ya, itu. Dan ini karena kita berbicara di sekolah, maka ini budaya positif ini harus berpihak kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi apapun ceritanya, tujuannya itu adalah untuk apa yang ada di sekolah, siapa yang ada di sekolah ya. Semua kebijakan-kebijakan yang kita buat yang berlandaskan keyakinan universal itu harus berpihak kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Bukan berpihak kepada selain apa yang ada di sekolah. Misalkan hanya berpihak kepada komite sekolah, tidak. Hanya berpihak pada instansi di atas sekolah, misalkan berpihak pada saklek dan lain-lain, tidak. Tapi benar-benar berpihak pada peserta didik. Tuh. Nah, ini adalah materi-materi yang akan dieksplor saat ini. Ada beberapa materi, pertama itu seperti perubahan paradigma teori kontrol, ya, konsep disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kesemuanya ini adalah materi-materi yang telah diberikan di saat pelatihan di SMKN 58 yang mesti harus disosialisasikan atau diimbaskan di sekolah masing-masing. Jadi sepertinya sekarang ini segala pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemda bakal disosialisasikan di sekolah dalam bentuk seperti ini. Gitu. Nah,
Ini ada hubungannya dengan paradigma teori kontrol. Nah, di sini saya minta tolong dua orang boleh laki-laki dua-duanya atau ceweknya dua-duanya atau cewek cowok, siapa aja ya, dua orang. Pak Iwan boleh. Satu lagi, hanya dua orang. Ini tidak usah di ini, hanya semacam demonstrasi aja dikit gitu kan, untuk mencapai tujuan dari yang ini nih, pembahasan dari teori perubahan paradigma teori kontrol. Ini mohon maaf ya saya pakai pointer ya. Sebenarnya kalau ini menurut saya agak kurang sopan nunjuk-nunjuk pakai gini. Iya, 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 gitu. Iya, kan nyorotin pointer warna merah itu kan. Iya, iya ganti pink ya. Oke, ayo Pak Iwan, boleh satu lagi, satu aja, nggak lama kok. Oke. Cowok cewek juga nggak apa-apa, nggak saling bersentuhan kok, nggak bikin batal wudhu, tenang aja. Di sini deh, yang penting masuk kamera. Oke. Ya, salah satu kepal tangannya, anggap aja di dalam tangan itu adalah Pak Cecen itu sedang memegang sesuatu yang amat sangat berharga. Nah, amat sangat berharga, entah itu berlian atau apa, atau mungkin pusaka dari kakeknya Pak Cecen gitu. Oke. Nah, kemudian Pak Iwan mencoba untuk meraih Pak Cecen atau terserah agar supaya dibuka itu genggamannya. Gitu. Silakan coba. Oh, terserah. Boleh apapun asalkan masih normatif ya. Silakan rayu apa diapain ke, diiming-imingin kasih 10 juta ke biar supaya kebuka itu tangan kepalanya. Iya. Udah dibuka? Oke, baik. Silakan duduk ya. Di situ. Bisa bukain lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Cecen dan Pak Iwan. Oke. Menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman sekalian, dari adegan tadi, siapa yang memiliki kontrol dan siapa yang dikontrol? Apakah Pak Cecen yang memiliki kontrol atau Pak Iwan yang memiliki kontrol? Atau terbalik? Pak Cecen yang memiliki kontrol. Ada yang lain? Pak Iwan yang memiliki kontrol. Oke, baik. Ayo, kira-kira siapa yang memiliki kontrol? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Oke, baik. Nah, ya. Jadi, dari adegan yang tadi, sebenarnya dua-duanya memiliki kontrol. Ya. Pak Cecen memiliki kontrol. Iya. Memiliki kontrol. Ya. Dua-duanya memiliki kontrol. Kenapa? Karena masing-masing itu memiliki kontrol masing-masing. Ya. Iya. Ya, kenapa? Karena ketika Pak Cecen minta dibukain tangannya, itu sebenarnya bukan Pak Iwan yang mengontrol Pak Cecen, tapi Pak Cecen sendiri yang membukakannya. Seandainya Pak Cecen tidak mau membukakannya, Pak nggak bakal kebuka karena kontrol ada di masing-masing. Iya kan? Iya.
Oke. Nah, makanya di sini di dalam perubahan paradigma teori kontrol, semua yang berhubungan dengan kontrol itu adalah sebuah ilusi. Ya. Ya. karena karena memang kontrol. Ya. Kenapa ilusi? Nah, halo, ini dia nih. Kita perhatikan baik-baik ya. Maksudnya, contoh, guru mengontrol siswa. Di kelas, terkesan kita yang memiliki kontrol terhadap siswa-siswa. Padahal sebenarnya kita nggak ngontrol siswa. Gitu. Kan? Karena masing-masing dari kita, tiap-tiap yang hidup di situ memiliki kontrol masing-masing. Ya kan? Kita nggak bisa ngontrol siswa, dan siswa pun nggak bisa ngontrol kita. Gitu. Terus kok bisa berjalan? Anak-anak bisa patuh karena adanya peraturan atau keyakinan kelas yang sama-sama ditetapkan. Jadi kita semua menjalankan peraturan masing-masing, gitu, yang telah ditetapkan oleh kita semua masing-masing. Nah, makanya jadi terkesan ada ilusi, ya, ilusi. Terkesan kita yang ngontrol, gitu. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat juga. Kita ngasih contoh begini-begini yang baik-baik seperti ini, ya, agar supaya tetap saja memiliki kontrol kan anak-anak. Kadang anak-anak ada yang walaupun kita ngasih contohnya sudah berbusa segala macam, ada aja yang bandel-bandel, yang nurut-nurut. Karena kontrolnya ada di dalam diri masing-masing, gitu kan? Si anak bisa seperti itu, dia memiliki kontrol sendiri, gitu. Nah, kecuali kalau kita remote-remotin kayak gini tuh. Nah, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga kalau diperhatikan lebih lanjut hanya ilusi aja gitu kan. Karena kita bikin kritik kepada orang-orang, seseorang, kita ngasih contoh, misalkan ada anak numpahin air di meja, kita dengan kata-kata yang manis, lemah, lembut, ternyata padahal itu menyudutkan anak itu sehingga anak itu merasa bersalah, gitu kan, merasa bersalah. Itu bukan kita ngontrol anak gitu, itu cuma ilusi aja sebenarnya. Kembali lagi ke semua kontrol itu ada di diri masing-masing gitu, ya. Ya sama juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu hanya ilusi. Kita orang dewasa memaksa anak-anak nih, besok datang pagi-pagi di sekolah paling lambat jam 6:30. Nah, seolah-olah kita ngontrol. Padahal kan memang itu anak datang sendiri karena dia sadar sendiri akan kewajibannya, kan kesepakatan dia sekolah di sini karena masuknya jam segitu, jam 6:30 gitu. Jadi hanya ilusi aja gitu, biar keren bilang kontrol. Iya, ilusi aja. Ada yang patuh, ada enggak kan? Nah, ini adalah perbedaan paradigma teori kontrol dengan teori stimulus respon, ya, stimulus ya. Stimulus. Nah, dengan teori kontrol. Kok cuma stimulus sama teori kontrol? Dari sananya dapatnya seperti ini. Titik. Stimulus. Oke. Realitas dan kebutuhan kita sama. Itu menurut si SR atau stimulus. Tapi di teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita berbeda. Kita semua walaupun sama-sama guru, pasti memiliki kebutuhan yang beda. Kan? Misalkan saya sama Eliza, sama Pak Rahmat, sama-sama ngajar di kelas 5. Kebutuhannya pasti beda-beda. Gitu kan? Enggak sama. Bu Reza, kelas 1 Bu Reza ya? Nah, beda. Jangan gitu. Beda kelas. Pasti beda. Dalam hal ini nggak ada kesamaan. Nggak ada juga. Sama. Karena perbedaan saling melengkapi. Direkam. Oke, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu teori stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya, gitu. Jadi nggak semua orang melihat itu hal itu yang sama. Misalkan upacara itu
Kalau menurut stimulus respon sama, upacara di mana-mana sama aja gitu, ngibarin bendera-bendera juga, baris-baris juga. Tapi kalau menurut teori kontrol, itu setiap orang memandang sesuatunya itu berbeda. Memandang setiap orang, memandang upacara beda-beda. Gitu, misalkan, oh ada yang memandang upacaranya berbaris, naikin bendera, ada yang melihat upacara itu adalah bentuk rasa nasionalisme, kerapihan, kedisiplinan dalam berbaris. Ada juga yang melihat kalau misalkan upacara itu adalah tambahan materi pembelajaran gratis karena ada dari pembina upacara ngasih amanah gitu kan, dapat lagu-lagu baru, lagu-lagu nasional yang dinyanyikan, nggak hanya Garuda Pancasila melulu. Gitu ya. Kemudian, nah itu kan jadi semua orang melihat hal yang sama menurut SR dan teori kontrol memiliki hal yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini adalah penggiringan opini kalau menurut saya. Kita nyoba nih biar orang tuh semua berpandangan sama dengan kita. Kita giring deh opini. Wah bahwasanya sih ini begini-begini. Nah tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain ya, terutama tentang dunia. Jadi kita nggak hanya melihat orang itu biar supaya gimana sama dengan kita. Kalau nggak sama orang itu salah. Nggak gitu. Kalau menurut teori kontrol, kita yang harus memahami orang itu. Kenapa? Agar tidak timbul kesalahpahaman. Karena segala sesuatunya nggak bisa dilihat sekilas. Pasti ada sebab musabab kenapa orang itu berperilaku seperti itu. Nah, gitu. Misalkan ada anak datang telat, kita nggak bisa main. Nih anak datang telat di jam segini nih, ngapain aja sih? Padahal kita nggak tahu apakah semalamnya dia demam atau apa, sehingga dia tidurnya malam, jadi bangunnya siang. Nah, itu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Yang kecilnya, contoh kecilnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sama seperti yang tadi di nomor 3, ya, yang saya bicarakan tadi. Enggak semua perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Ya, artinya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Misalkan ya tadi ada anak yang telat, itu kan kesalahan ya. Tapi kalau misalkan ini dipandang bukan suatu kesalahan, karena kita harus cari dulu kenapa dia telat gitu. Nggak langsung buru-buru dijudge, oh dia salah. Karena semua perilaku memiliki tujuan, ya. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus respon. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap masing-masing individu itu memiliki kontrol sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalkan kita kadang kan kalau kita ngasih tahu anak nih pelan-pelan, tapi nggak masuk juga kan kita paksa gitu kan, dengan sedikit-sedikit ancaman, kenyamanan gitu, diancam. Kalau kamu biar nyaman di kelas ini, nah kan itu udah ancaman, kan? Harus melaksanakan peraturan-peraturan gitu. Nah, tapi di teori kontrol ini pemaksaan ini diganti dengan kolaborasi dan konsensus. Kita nggak harus memaksa ke anak, tapi kita buat konsensus dulu atau kolaborasi, kerjasama dan membuat konsensus, ya, membuat kesepakatan. Karena kan konsensus ini berasal dari dalam diri sendiri. Kalau dari dalam diri sendiri artinya itu kita artinya nggak bisa memaksa, nggak usah maksa-maksa lagi karena memang udah dari dalam dirinya sendiri gitu. Iya. Nah, kemudian kalau di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ya guru harus menang, murid harus kalah, harus ngikutin guru. Nah, sedangkan kalau misalkan teori kontrol ini menciptakan sama-sama berpikir menang-menang. Murid menang, guru menang. Karena semuanya itu berdasarkan konsensus kesepakatan bersama.
Jadi sama-sama menang dalam menjalankan konsensusnya sendiri yang sudah dibuat untuk bersama-sama. Itu. Jadi di sini nggak ada egoisme tuh. Guru nggak egois, siswa juga nggak egois gitu. Menghilangkan kayak egois. Oke. Nah ini disiplin. Materi yang kedua disiplin. Makna disiplin dalam dan nilai kebijakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, maksudnya, ketika sudah ada sebuah peraturan atau konsensus, ya, dan itu harus dilaksanakan secara disiplin. Kalau misalkan tidak dilaksanakan secara disiplin, ya, mengabaikan tata tertib yang sudah dibuat, maka orang yang berkuasa di situ akan mendisiplinkan kita. Contoh kecil, ya, kita kan sering ditegur sama kepala sekolah. Biasanya saya nih sering ditegur, contoh. Saya datang telat, kan sering datang telat dulu, ya, sering datang telat, gitu. Kemarin enggak. Nah, datang telat karena nggak disiplin, karena nggak disiplin, gitu kan? Nah, karena nggak disiplin ini, ya kan? Akhirnya saya harus disiplinkan oleh penguasa setempat. Ini Bapak Kepala Sekolah, kan gitu. Iya. Direkam loh. Jalan kayak itu kamu lagi maafin. Iya, oke. Nah, ini makna disiplin dan nilai kebaikan. Jadi di dalam materi ini hanya ada beberapa tokoh yang diambil untuk melaksanakan materi ini. Yang dari untuk makna disiplin, menurut Diane menyatakan bahwa arti disiplin berasal dari kata disiplin yang berasal Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam diri sendiri, ya. Jadi juga saya juga baru tahu nih kalau kata disiplin itu berasal dari kata disiplin juga yang artinya murid atau pengikut. Ya. Ini biasanya terkait dengan aturan. Kalau kita mengikuti aturan, maka kita menjadi pengikut dari pembuat aturan. Gitu. Kemudian makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini disiplin di sekolah. Disiplin positif di sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Ya. 3. Nah, kemudian materi berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Motivasi dari luar yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Terkadang kita termotivasi melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Ya. Misal kita datang pagi-pagi sebelum jam 6:30 itu
termotivasi untuk menghindari hukuman. Misalkan hukuman potong TKD, potong gaji, kan kalau telat kan pasti dipotong. Nah, gitu. Kan itu sesuatu yang tidak nyaman kalau sudah terpotong. Gitu. Kalau di awal sih nggak fan-fan aja, pas kita nerima, kok segini ya? Ngecek deh, oh ternyata ada telatnya. Kemudian yang masih yang dari entering streak, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga salah satu motivasi nih. Salah satu motivasi perilaku manusia. Contoh sederhananya aja baru kemarin. Sebelum tanggal 30, sertifikat sudah terkumpul. Nah, dapat penghargaan atau imbalan. Kan? Ini faktor-faktor dari luar. Kemudian faktor dari dalam, yakni untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini yang lebih baik dibanding yang ini, kalau menurut saya. Oke, ini tadi ini. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak, bukan hanya guru ya, dari pihak yang memberikan ya tanpa melalui suatu kesepakatan gitu. Kadang kita kalau menghukum itu nggak ingat-ingat lagi tuh ada kesepakatan seperti itu atau tidak gitu. Yang penting anak ini menurut kita salah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, hukum gitu. Kemudian hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikis ya. Misalkan angkat badan, jalan jongkok gitu kan, atau berdiri di depan kelas gitu. Itu berupa fisik. Atau psikisnya misalkan misalkan tidak mengerjakan PR, besok-besok kamu harus mengerjakan PR agar tidak dikatakan menjadi siswa yang malas. Nah, siswa yang malas itu kan merupakan bentuk hukuman psikis. Nah, kalau konsekuensi bedanya sudah disepakati oleh semuanya. Kalau bicara di kelas ya, sudah disepakati oleh semua murid. Misalkan ketika ada yang buang sampah atau numpahin air di kelas, maka konsekuensi harus ngepel atau bersihkan, ya. Gitu. Nah, ini konsekuensi bedanya kalau ini murid tidak nyaman untuk waktu jangka pendek. Jadi kalau terus-terusan seperti itu, kadang nggak nyaman juga nih si murid gitu siswa. Berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur kalau konsekuensi. Nah, kemudian kalau restitusi ini adalah masih sejenis hukuman dan konsekuensi, hanya saja dia bukan untuk menebus kesalahan. Jadi apa yang dilakukan itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti contoh tadi, numpahkan air di atas meja. Gitu. Dia bersihkan, itu bukan untuk hanya menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Nanti di kedepannya jangan sampai numpahin air lagi. Tuh. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, dan dia tawaran bukan pemaksaan, ya. Jadi ada kesepakatan di sini. Bukan dipaksakan anak harus begini. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini berapa set? Nah, ini salah identitas hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam hal disiplin. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau kita melakukan hukuman, pasti ada siswa yang tersakiti walaupun itu tidak diungkapkan oleh siswa. Gitu. Kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Ada aksi, ada reaksi. Tapi tidak harus menyakitkan.
Kalau restitusi ini merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangkauan waktu panjang. Kalau sering dihukum juga anak-anak nggak bakalan nyaman, gitu. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Karena kalau konsekuensi ini biasanya kadang tidak tertulis gitu, tidak ada hitam di atas putihnya. Kalau restitusi, korban mendapatkan gantinya ini maksudnya penjelasan yang lebih jelas, gitu, rinci. Jadi mendapatkan kenyamanan bergantiannya. Oke, habis. Kita cepet-cepet aja dah. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke. Ini juga sama seperti yang tadi ya. Hanya ini lebih ini aja, dijelasin lagi. Lewatin aja kalau nggak kelihatan. Nah, kemudian masih terusan yang tadi, dampak hukuman marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Ini pada murid ya. Kemudian kalau konsekuensi pada murid juga kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri dan penahanan. Kalau kita hukum anak, pasti kan anak kehilangan haknya dia ketika belajar, kehilangan waktunya, kan? Kemudian kalau restitusi juga anak tidak kehilangan waktu karena ketika melakukan restitusi itu anak pun dikasih bukan hanya dihukum tapi dikasih masukan-masukan untuk memperbaiki dirinya. Hukuman tiba-tiba nggak diharapkan anak dan biasanya sangat melukai. Misalkan anak tiba-tiba anak berisik, nah kita pun tiba-tiba menghukum anak gitu. Kalau konsekuensi sudah diketahui karena sudah ada konsekuensinya sebelumnya, sudah ada peraturan atau tata tertib yang harus dilakukan. Kalau melakukan hal ini, sesuatu hal, maka konsekuensinya adalah ini. Tuh. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, restitusi ini undangan jadi semacam kayak dipanggil ke BK gitu atau BP ya. Diundang anaknya, kalau perlu ada orang tuanya untuk mendampingi, kemudian diselesaikan bersama. Dan ini pun ada tahapan-tahapannya, nggak langsung main kita cecer aja. Gitu, ada tahapan-tahapannya, ada koridor-koridornya, jadi tidak kemana-mana pokok pembahasannya. Kalau hukuman biasanya langsung ditentukan oleh guru atau dibuat guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid dan beserta anak-anak. Kalau restitusi ini anak sendiri yang buat. Jadi endingnya ini ketika restitusi dipanggil di suatu ruangan, ya nanti anak sendiri yang membuat kesimpulan, yang membuat peraturan yang akan dilaksanakan. Kemudian hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Biasanya seperti ini kalau kita melakukan hukuman ke peserta didik. Kalau konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan. Jadi kalau ada anak yang salah, kan konsekuensinya seperti ini. Kenapa kamu melanggar? Gitu. Kemudian guru juga bisa mengingatkan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Untuk restitusi, ini menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya harus ada keyakinan kelas yang dibuat agar si anak ini atau peserta didik ini dapat diingatkan kembali. Kan kemarin kita sudah sepakat keyakinan kelas kita, kalau misalkan sedang belajar tidak boleh mondar-mandir kamar mandi, seperti itu misalnya. Tuh. Nah, ini pengertian restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, untuk menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan menghukum, ya, tapi diarahkan agar mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Gitu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini sama-sama menurut Gosen. Iya, Gosen. GoFood. Restitusi itu tujuannya untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini sama semua ya. Nah, ini contoh. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Biasanya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Biasanya hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu ada konsekuensi. Karena konsekuensinya kalau bikin coret-coretan, konsekuensinya harus dibersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan penggaris teman yang dipatahkannya. Konsekuensi. Dijemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi yang paling berat apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Iya. Kalau konsekuensi dari dalam diri apa luar diri? Dari dalam diri kan, merasa salah kan, kita ini kan gitu. Kalau hukuman biasanya lebih menyakitkan, tertulis kan. Kemudian sepihak biasanya. Guru pengen enak aja, bikin catatan 100 kali di buku kalimat saya tidak terlambat. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu kalau menurut pelatihan kemarin itu sesuatu yang kurang baik ya. Tapi lihat dulu latar belakangnya seperti apa. Ya, reward seperti itu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, jadi apa yang mereka lakukan karena adanya suatu penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan, yakin nih kalau nggak ada penghargaan nggak bakal dikerjain sama anak-anak kan gitu. Kalau sudah keseringan dikasih penghargaan, gitu. Bentar-bentar, wih hebat, nih lama-lama anak-anak ketika suruh maju ada hebatnya nggak Pak? Nah, nggak ada, nggak jadi maju. Gitu.
Ikutin siapa? Ah, ikutin. Ikutin baca. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini lebih mendalam lagi. Penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Untuk yang kalau keseringan penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak kita kasih sesuatu, dia nggak mau melakukan lagi, kan? Kalau nggak dikasih hadiah, maka pembelajaran tidak akan efektif lagi. Jadi apapun semuanya tergantung hadiah, gitu kan? Gitu. Penghargaan merusak hubungan. Ini kok bisa merusak hubungan? Contoh, misalkan dalam satu kelas ini ada namanya Andi, kemudian ada namanya Budi, ada namanya Dewi. Nah, Lani, ya teman-temannya itu yang 6 ya, gitu. Dayu, Lani, Edo, Udin, Siti, siapa lagi? Benny. Nah, di antara ke-6 ini ternyata ketika materi sudah selesai dipaparkan oleh gurunya, ditanya satu-satu, yang sering menjawab itu adalah Benny. Karena penghargaan, karena Benny selalu dikasih penghargaan. Ketika sesi berikutnya lagi, ketika sang guru bertanya kepada peserta didiknya, siapa yang bisa menjawab? Jawabnya apa anak-anak? Ya paling Benny lagi. Udah lu aja deh yang sekolah. Iya, lu sekolah. Gitu. Lu lagi Bang, gitu ya. Ya gitu. Nah, akhirnya merusak hubungan tuh. Jadi nggak harmonis. Akhirnya yang pinter-pinter, yang kurang-kurang. Gitu kan, pada ngegeng tuh. Ah, malas sama dia. Dia lagi ntar yang dapat gitu. Apalagi kalau yang dikasih penghargaannya itu nggak mau berbagi. Dapat, udah dibawa pulang semua. Gitu. Iya. Untungnya kita berbagi, dapat bagi-bagi. Gitu. Kalau kagak, nggak bisa saya ngomong depan kayak gini. Iya, merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Ini ada hubungannya sama yang paling atas. Ya. Jadi kalau misalkan awal-awal dikasih penghargaan, dikasih hadiah, dikasih ini, ketika lama-lama penghargaannya berkurang, anak-anak jadi malas-malasan tuh. Harus jawabannya tepat, yang jawabannya banyak yang benar, jadi berkurang jawabannya yang benar. Karena harusnya dia lebih bersemangat, semangatnya menjadi kurang ketika maju tampil ke depan gitu. Karena value dari penghargaannya itu juga berkurang gitu. Ini bukan bermaksud jangan kasih anak-anak apa-apa ya gitu kan. Tapi ini kalau keseringan dilaksanakan, maka hasilnya akan sinir semua. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini yang lebih berbahaya. Menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ini hampir-hampir sama ya. Jadi kalau kita sering kasih penghargaan, gitu kan, nanti misalkan membuat sebuah gambar, anak-anak suruh membuat sebuah gambar atau peta atau apa. Nah, ketika ada yang bagus, lebih bagus, itu selalu dikasih penghargaan. Akhirnya yang tadinya gemar menggambar harusnya menjadi lebih bagus lagi karena ada yang lebih bagus dan mendapat penghargaan. Yang ini sedang berkembang, tidak dikasih penghargaan, jadi males, gitu kan? Ah, males paling yang dapat ini dia lagi. Padahal yang sedang ini sedang berkembangnya gitu. Kan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Nah, kemudian penghargaan menghukum. Dia terhukum oleh penghargaan. Jadi dia itu biasa bisa bukan karena terbiasa, tapi bisanya karena penghargaan. Ketika sudah nggak ada penghargaan, jadi udah malas ngapa-ngapain. Sama kayak kita ketika sebelum ada ponsel, sebelum ada laptop, kita masih rajin tuh ngapa-ngapain.
kan ngetik di pakai mesin ketik masih mau, pakai nulis tangan pun mau, bikin RPP tulis tangan masih mau dulu kan. Nah sekarang ketika nggak ada udah ada laptop, semua pakai laptopnya mati, udah malas bikin ngapa-ngapain. Laptop gue rusak, males ngapa-ngapain gitu. Itu kan bagian dari penghargaan menghukum. Oke, ini sebentar lagi ya. Nah, ini untuk pengaruh jangka panjang. Masih judulnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan suasana yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi, nah ini dia yang katanya kontradiktif, kok nggak boleh sih ngasih penghargaan gitu. Boleh, ya, hanya dalam jangka waktu pendek. Ya, misalkan ada yang berprestasi, kita misalkan ini dalam setahun ini ada guru-guru yang berprestasi, kasih penghargaan, boleh. Kan hanya sekali dua kali, nggak setiap hari, gitu. Dia penghargaan seperti itu akan efektif, gitu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan sehingga kehilangan motivasi dari dalam diri, ya, gitu. Kemudian jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Oke. Keyakinan kelas. Nah, ini dia. Keyakinan kelas yang tadi. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari motivasi dari dalam diri dan berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, misalkan keyakinan kelas, kalau misalkan ada yang membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, itu diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang harus dibuat bukan nggak mesti harus sih, keyakinan-keyakinan mesti yang ada di kelas agar kelas itu bisa berjalan atau disiplin secara positif. Berkata-kata yang baik. Nah, ini bukan keyakinan-keyakinan kelas. Mengangkat tangan atau jari ketika hendak menjawab pertanyaan. Nah, keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa masing-masing. Siswa masing-masing ketika kita membuat keyakinan kelas, kita kasih kertas satu-satu, tulis keyakinan kelasnya apa saja, kemudian kumpulin, tempel. Nanti kita salin. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Nah, semua harus melaksanakan keyakinannya itu. Makanya biasanya keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kalau kesepakatan kelas adalah perjanjian atau peraturan tertulis yang dibuat bersama oleh seluruh anggota kelas untuk norma atau yang diikuti oleh semua orang di dalam lingkungan kelas. Jadi di sini ada keterlibatan guru juga, ya. Kalau di sini enggak, sini hanya siswa aja, gitu. Agar siswa itu benar-benar membuat keyakinannya masing-masing dari dalam diri sendiri, dari diri sendiri. Nah, ini yang kita jadikan alat untuk mengontrol siswa. Gitu. Sebenarnya kita nggak punya kontrol, tapi dengan adanya keyakinan, ini kita tinggal ngingetin. Kan kemarin kita sudah di kelas kita memiliki keyakinan seperti ini, kenapa dilanggar? Nah, gitu. Ayo cepet habis cepet. Keyakinan kelas. Masih di keyakinan kelas. Kesepakatan kelas perbedaan dan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret cenderung mirip peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Berisi nilai-nilai kebajikan universal. Yakni ini dia, nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan terlepas dari latar belakang, suku, agama, budaya, dan sebagainya. Yang tadi yang kejujuran segala macam gitu. Jadi terlepas dari suku, agama, budaya, dan lain-lain. Dan sebagainya.
Nah, keyakinan dan kesepakatan kelas. Masih materi keyakinan dan kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengumpul PR tepat waktu, piket membersihkan kelas sesuai jadwal, mengucapkan salam ketika masuk ke kelas, meminta izin guru ketika keluar kelas. Ini kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya beriman dan bertakwa pada Tuhan, saling menghormati, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini keyakinan kelas. Ketika ada teman yang saling mengatain atau saling mengejek, maka kita tinggal mengingatkan keyakinan kelas kita sendiri. Bukankah kita sudah membuat keyakinan kelas untuk kalau kita harus saling menghormati? Gitu. Nah, kemudian sesi materi berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup, ini manusia bertahan hidup meliputi kebutuhan fisiologi, biologis, dan psikologi. Fisiologi ini kayak sandang, pangan, dan papan. Nah, ini fisiologi. Ya, manusia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh baju. Ini adalah kebutuhan fisiologi. Kemudian kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini seperti memperoleh keturunan, ya kan? Ini kan biologis. Kemudian psikologis. Psikologis seperti memiliki rasa nyaman, rasa sayang, rasa takut. Ini adalah kebutuhan psikologis manusia. Pasti semua manusia memiliki kebutuhan psikologis, biologis, dan psikologis, ya. Nah, semua ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, manusia butuh sandang, pangan, papan, butuh kebutuhan berkembang biak, butuh rasa nyaman, rasa aman, agar dapat bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Yang antara lain meliputi koneksi dan interaksi sosial. Ya, manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Karena kalau tidak diterima, dia akan menjadi bukan manusia, bukan sosial lagi, menyendiri. Kalau tidak memiliki koneksi, dia akan sendiri dan akhirnya kebingungan. Karena segala sesuatunya perlu koneksi. Koneksi ini bukan diartikan dengan jabatan segala macam, bukan hanya itu. Tapi koneksi ini adanya keterhubungan antar satu sama lain, ya. Misalkan saya dengan Pak Rahmat sama Bu Eliza terkoneksi, sama-sama di kelas 5, sama-sama saling bantu. Kalau saya sendiri aja saya bingung, gitu kan? Koordinasi termasuk koneksi. Kemudian interaksi sosial. Manusia itu harus memiliki dan butuh yang namanya interaksi sosial, karena kita adalah makhluk sosial dan itu harus ada interaksi. Interaksi sosial itu kan seperti yang sudah diketahui ada 3: interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Semuanya itu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, saling berinteraksi dan saling terkoneksi. Nah, kemudian penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian, memiliki kompeten dan diakui dan dihormati. Ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas ada akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini saya setuju. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, semua kan butuh seperti ini. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut versi pembelajaran ini. Padahal sebenarnya mungkin banyak ya kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian 5 posisi kontrol.
Ya, jadi kita di kelas ini bisa sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi manajer. Nah, kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya? Oke, 5 posisi kontrol. Dibacain aja dah kawan. Penghukum, misalkan guru, ini guru yang berbuat. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini kita sebagai seorang penghukum di kelas. Kadang kan kita, bukan kita ya, mungkin orang lain suka kebablasan, emosi. Anak yang nakal tuh tunjuk-tunjuk. Datang telat, kamu lagi, kamu lagi. Jam berapa ini? Itu penghukum tuh, kita sebagai penghukum. Iya, kamu lagi setengah sadar ya. Coba setengah sadar gitu. Iya, nah capek kamu terus. Kadang nyindir nih. Gitu. Kemudian membuat orang bersalah, gitu. Ini membuat orang bersalah ngomongnya sih pelan, santai gitu, sambil berceramah, gitu. Ngomong-ngomong, seharusnya kamu itu jadi anak jangan seperti ini. Kan kasihan tuh teman kamu jatuh gara-gara kamu bermain bola seperti itu. Ada luka berdarah-darah tuh kakinya. Kan jadi ini membuat orang merasa bersalah. Ya, santai gitu. Nah, cuman nusuk gitu. Siapa tuh? Cari sendiri dah. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya kan? Jadi guru sebagai teman, menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Biasanya ini kalau ya seperti ini gurunya ini terpaku sekali dengan tata tertib dan peraturan yang sudah dibuat. Dipantau deh tuh anak-anak dari atas diliatin. Ini siapa aja gitu kan. Kemudian mengukur, kamu kemarin telatnya itu berapa hari, ini berapa hari, nah sekarang sudah lebih baik, bagus gitu kan. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kamu kenapa telat, harus kan memang ya, peraturan di sekolah kita jam berapa gitu. Kamu kenapa tidak mengerjakan PR, bukankah PR-nya kemarin ketika sedang diberikan sudah diberitahu kapan harus dikumpulkan. Nah, ada lagi seperti ini. Kalau yang penghukum, gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awas nggak ngerjain PR, awas nggak piket lagi. Nah, itu penghukum. Nah, kemudian seperti membuat orang bersalah. Kamu seharusnya, gitu kan, kamu sudah tahu, anak itu, teman kamu yang itu rada-rada anak mami misalkan, senggol dikit nangis. Kenapa kamu ajak main bola? Gitu. Misalkan, kemudian teman, sebagai teman, misalkan anaknya itu disuruh maju, suruh baca, misalkan ada mau supervisi di kelas, anaknya di satu-satu tanya, ayolah demi ibu deh, kamu ntar kalau ditanya jawab ya, kamu kan baik, itu kan teman, itu kan CS. Nah, itu seperti teman. Masa kamu tidak mau? Kan kamu pernah ibu bantu juga. Nah, jadi kalau kemudian hasilnya. Kalau untuk penghukum, murid akan mengatakan guru, wah ini serem banget nih, di luar dunia berkualitas. Atau, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, jadi muridnya udah kebal. Murid dia mau ngomel nih, antar juga, sebentar juga, neta juga dimarah lagi, biarin aja udah. Gitu. Akhirnya, dia akan selalu mengulangi kesalahan siswanya. Kalau pembuat orang bersalah, muridnya kan berkata, maafkan saya. Udah jam 3 ya? Alarm. Oke. Terima kasih Bu Reza udah ngingetin. Oke. Nah, ini segitiga restitusi. Ini semacam kayak guru BK, ruang BK ya, pembinaan. Ruang pembinaan. Ini kelihatan kan? Ini yang biasa nanganin siswa
di ruang BK kita sama-sama belajar di sini ya. Oke. Jadi segitiga restitusi itu penanganan siswa agar siswa itu kembali ke jalannya, bukan dihukum ya, agar kesadarannya itu timbul untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Ini segitiga. Ada 3 tahapan. Pertama, validasi kebutuhan, menyamakan keyakinan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, ini dia segitiga restitusi. Tahapannya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal atau salah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang baik atau sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, misalkan ada anak yang dia jajan di kantin bukan pada waktunya. Misalkan ketika habis binro atau habis senam, kan pada disuruh masuk ke kelas tapi dia jajan ke kantin. Atau ketika lagi belajar, dia bilangnya ke kamar mandi tapi dia lari ke kantin. Nah, kita masukkan panggil. Kita jangan langsung tunjuk-tunjuk. Kamu ini yang temannya lagi belajar, enak-enakan di kantin. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita stabilin dulu nih, kita tenangin anaknya. Gitu. Kamu kenapa? Yang lain belajar ke kantin. Gitu kan? Gitu. Tapi jangan seperti itu. Saya juga, misalkan kita contohin juga, dulu juga Bapak seperti itu, gitu kan? Nah, kalau misalkan lapar, kita ke kantin, tapi ini kan bukan waktunya, gitu. Dan ini panjang nih, gitu. Kemudian yang tahapan keduanya, validasi tindakan yang salah. Proses ini untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh peserta didik, bukan berarti menguatkan tindakan yang salah yang dilakukan oleh peserta didik, ya. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari peserta didik tersebut melakukan tindakan itu. Kalau sudah distabilkan, kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu, gitu. Azan ya. Sebentar ya. Udah selesai. Lanjut. Kan sebentar. Setelah distabilkan, baru kita tanya. Masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya pun nggak langsung menjas si anak itu kenapa melakukan itu. Tapi pelan-pelan ya. Cara halus. Pasti kamu punya alasan melakukan hal itu. Gitu kan. Kemudian menanyakan terakhir, setelah semuanya sudah terinvestigasi dengan halus, baru kita menanamkan dan menanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Nilai apa yang kita percayai? Memang boleh ketika teman-teman sedang belajar di kelas, kita ke kantin. Bukankah kita sudah membuat keyakinan kelas kalau kita harus berdisiplin? Gitu. Oke. Nah, ini tadi sama. Tadi yang menstabilkan identitas. Ini guru yang berdominan ya. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Ini tujuannya untuk menstabilkan si anak tadi, gitu. Ini validasi kebutuhan, sama seperti tadi yang udah dijelasin ya. Dan ini ending dari segitiga restitusi, menyatakan keyakinannya. Dan seneng deh. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.